Jadi pembicaraan soal kesehatan, termasuk pembiayaan kesehatan, itulah bagian dari pembicaraan tentang hubungan antara negara dan masyarakat, hubungan antara hak dan kewajiban, hubungan antara mandat dan accountability. Namun pada sisi lain Bapak Ibu semua, kita dihadapkan pada realitas keterbatasan. Keterbatasan kapasitas, keterbatasan informasi, keterbatasan akses dan sebagainya yang membuat kemudian publik, warga, pasien akhirnya kemudian menghadapi situasi yang serius di lapangan, di fasilitas-fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Ombudsman mencatat dalam kerangka terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan, kerangka masalahnya itu selalu berada pada kisaran soal kepesertaan, kemudian kedua adalah pembiayaan, dan ketiga pelayanan. Nah, khusus untuk Sulawesi Barat, ini juga saya kira saya perlu beri apresiasi untuk Pemda Kabupaten. Dari 6 yang kita nilai, semua hijau kecuali 1 yang kuning, yaitu Kabupaten Pasangkayu ya. Kabupaten Pasangkayu. Itu memang dia berada pada kuning yang sudah ke agak hijau sebenarnya ya, tapi masih kuning. Dan tren ini sebenarnya sesuatu yang positif karena ada peningkatan beberapa kabupaten, ada penurunan juga yang lain. Pasangkayu meskipun kuning dia meningkat sebenarnya dibandingkan tahun lalu. Jadi memang cara membaca hasil ini adalah tidak saja seperti apa posisi dia sekarang, tapi perkembangan antar waktunya seperti apa. Kalau dulu dia misalnya posisinya itu dikatakan poin 6, kalau sekarang 7 meskipun 7 masih kuning, tapi kan ada peningkatan. Itu harus perlu diapresiasi gitu ya. Pasangkayu meskipun dia kuning, ada peningkatan. Ada peningkatan nilainya itu. Nilainya. Karena sejauh ini alasannya kan umumnya ada 2. Satu alasan terkait dengan ketidakterpaduan antara NIK dengan DTKS, itu satu. Dan kemudian kedua alasan substantif ini ada peserta yang sudah punya kemampuan ekonomi yang cukup, yang tidak lagi tentu berada pada posisi sebagai PBI. Tetapi temuan kita di lapangan umumnya ini adalah mereka yang justru belum mampu. Nah, repotnya lagi ini Pak Maurits, Pemda kita itu tidak bisa mengantisipasi itu Pak, sehingga larinya semua itu ke pusat, ke DTKS. Padahal proses di pusat sendiri juga itu tidak gampang gitu. Yang 6 bulan ke bawah, terima kasih Prof. Gufron, 6 bulan ke bawah BPJS itu bisa langsung tindak lanjut Pak. Itu yang penonaktifannya 6 bulan ke bawah. Yang jadi masalah adalah ketika masa penonaktifannya sudah lebih dari 6 bulan, itu larinya ke pusat, ke Kementerian Sosial, dan itu tentu tidak cepat gitu. Lalu kemudian andalannya kemana? Andalannya itu adalah mereka kemudian didorong menjadi PBI APBD. Nah, PBI APBD inilah yang kemudian jadi soal ketika ternyata Pemda juga tidak punya kecukupan dana untuk mengalihkan mereka yang tadinya PBI JKN atau PBI APBN untuk menjadi PBI APBD. Digerobokkan misalnya, kemudian digunakan dana bansos. Di tempat lain termasuk di Kabupaten Belu NTT digunakan dana CSR. Dalam kerangka untuk mengarusutamakan soal pelayanan publik sekaligus sejak awal memprevensi, mencegah potensi terjadi maladministrasi baik pada tataran kebijakan maupun nanti di tata kelola pelaksanaannya, Ombudsman sudah harus mulai masuk. Dan kami menangkap momentum, hari ini DPR dan pemerintah sudah mulai membahas, hari ini juga kami menyerahkan DIM yang sudah kami susun. Itu alasan utama kenapa kemudian Ombudsman terpanggil untuk ikut dalam penyusunan DIM.
Kemudian kedua adalah bagaimana cara kami bekerja, yang kami susun dalam 69 butir daftar inventarisasi masalah. Itu semua berbasis bukti, evidence based. Baik yang kami dapatkan dari berbagai pandangan kantor-kantor perwakilan ombudsman di 34 provinsi. Jadi saya bisa yakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa yang disampaikan itu adalah apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang diobservasi oleh kantor-kantor perwakilan, dan apa yang kami tangani lewat berbagai laporan ataupun pengaduan masyarakat. Output ini kalau yang input dan proses ombudsman yang menilai, kita akan berbasis pada evidence, pada bukti yang ada. Sementara output itulah apa kata masyarakat. Nah ini memang tadi Pak Sekri sampaikan, terkadang soal kepuasan itu relatif, dinamis bahkan. Yang memang begini, ketika kita mengukur output, kita menanyakan kepada masyarakat dari 10 bentuk maladministrasi, kira-kira kalau di setiap unit kerja itu dijadikan 10 ini sebagai alat ujinya. Tapi intinya adalah kami dari ombudsman sudah menerima dengan baik, sudah melihat tadi berbagai hal yang memang standar dalam proses penerimaan laporan di ombudsman, di mana kami melihat sisi pelapornya, legal standing tentu saja, kemudian juga legal standing dari terlapor, dalam hal ini adalah pimpinan KPK,